semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang berjudul menentukan dan menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi resiko dari mata kuliah pengambilan keputusan manajemen yang diampu oleh dosen Dr. Dewi Nusraningrum, MSI. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Triana Ayu Aryani dengan NIM 4312101096. Yang kedua ada Fadil Regi Dwi Antares dengan NIM 4312101190. Yang ketiga ada Morienta Purnama dengan NIM 431210103331. Pengertian situasi risiko dalam pengambilan keputusan. Pengertian situasi risiko adalah kondisi di mana keputusan yang diambil mungkin akan menghasilkan dampak positif atau negatif yang tidak dapat diprediksi dengan tingkatan yang tinggi. Risiko adalah kemungkinan kejadian dari suatu acara yang tidak dapat diprediksi dengan tingkatan yang tinggi. Situasi risiko mengacu pada keadaan di mana individu atau organisasi mengambil keputusan dengan tingkatan kebijakan yang tinggi, yang mungkin mengakibatkan dampak positif atau negatif yang tidak dapat diprediksi dengan tingkatan yang tinggi. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko. Yang pertama ada risiko dinamis. Risiko dinamis adalah risiko yang berkaitan dengan perubahan yang cepat dan kompleks dalam lingkungan bisnis, teknologi, atau faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat memengaruhi tujuan atau operasi suatu organisasi. Selanjutnya ada risiko politik. Risiko politik adalah risiko yang dapat diderita dari hasil investasi sebagai akibat dari perubahan politik atau ketidakstabilan politik di suatu negara. Selanjutnya ada risiko inovasi. Risiko inovasi adalah risiko yang dapat muncul dari teknologi yang digunakan maupun hasil penggunaan inovasi. Inovasi produk dapat menimbulkan risiko baru, baik dalam penyediaan material, produksi, ataupun sampai penjualannya. Selanjutnya ada tantangan dalam situasi risiko. Yang pertama, ada pengelolaan yang efektif, memastikan bahwa risiko diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola secara efisien untuk mengurangi dampak negatifnya. Selanjutnya ada peningkatan kompetisi. Saat persaingan meningkat, perusahaan perlu lebih berhati-hati dalam mengelola risiko untuk tetap kompetitif tanpa mengorbankan keamanan atau kualitas. Selanjutnya ada risiko ketenagakerjaan, mengelola risiko terkait dengan kesejahteraan, keamanan, dan produktivitas tenaga kerja agar tidak dapat mengganggu operasi bisnis. Selanjutnya ada risiko kewajiban, menangani risiko yang terkait dengan tanggung jawab, hukum, atau keuangan yang mungkin timbul dari tindakan perusahaan. Yang terakhir ada risiko jaminan, menghadapi risiko terkait dengan produk atau layanan yang tidak memenuhi harapan pelanggan atau tidak sesuai dengan standar yang telah dijanjikan. Materi selanjutnya yaitu tentang pendekatan dalam pengambilan keputusan dalam situasi risiko. Apa sih itu pendekatan? Secara umumnya itu, pendekatan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu approach, atau yang lebih tepat diartikannya itu a way of beginning something, atau cara memulai sesuatu. Nah, secara generalnya, dapat dikatakan bahwa mengambil keputusan atau membuat sebuah keputusan berarti individu tersebut harus memilih satu di antara banyaknya alternatif yang tersedia. Setiap orang itu memiliki hak untuk mengambil keputusan. Namun yang harus diingat, dalam mengambil keputusan tersebut ternyata memiliki dampak atau pengaruh yang berbeda-beda yang akan ditimbulkan. Dan dampaknya itu bisa berpengaruh ke ruang lingkup yang sempit maupun yang luas. Nah, dari pengambilan keputusan ini ternyata ada tujuannya loh, yaitu untuk dapat memecahkan permasalahan atau persoalan yang ada dan berharap keputusan yang dibuat tersebut akan tercapai, terutama dalam kesuksesan
sebuah organisasi atau perusahaan pada masa yang akan datang. Nah, pendekatan dalam pengambilan keputusan dalam situasi risiko ini ternyata dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu ada pendekatan rasional. Apa sih itu pendekatan rasional? Pendekatan rasional adalah sebuah metode pengambilan keputusan yang mengandalkan penalaran logis dan dilakukan analisis secara objektif untuk memilih opsi yang terbaik. Nah, pendekatan ini tuh didasarkan pada asumsi bahwa individu akan memilih opsi yang memaksimalkan keuntungan atau utilitas mereka. Nah, dari pendekatan rasional ini terdapat karakteristiknya loh. Apa saja karakteristiknya? Yaitu yang pertama, ada objektivitas. Objektivitas itu yaitu berdasarkan data dan informasi yang akurat. Yang kedua, logika. Logika itu menggunakan penalaran logis untuk menganalisis opsi yang ada. Yang ketiga, konsistensi. Konsistensi adalah menghasilkan sebuah keputusan yang konsisten dengan preferensi individu tersebut. Dan yang terakhir itu ada transparansi. Transparansi yaitu berdasarkan keputusan pada alasan yang jelas dan dapat dijelaskan. Dengan menggunakan pendekatan rasional ini, ternyata ada keuntungan dan kelebihannya. Untuk keuntungannya yaitu yang pertama, meningkatkan kemungkinan untuk memilih opsi yang terbaik. Keuntungan kedua yaitu meminimalisir bias dan emosi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Yang keempat, membantu dalam pengambilan sebuah keputusan yang kompleks. Kekurangan dari pendekatan rasional yaitu yang pertama, membutuhkan waktu dan sumber daya untuk mengumpulkan informasi yang ada dan lalu dianalisis setiap opsinya. Yang kedua, mungkin tidak selalu dapat diterapkan dalam situasi yang kompleks atau tidak pasti. Yang ketiga, mengasumsikan individu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis informasi secara logis. Pendekatan yang kedua yaitu ada pendekatan intuitif. Pendekatan intuitif adalah metode pengambilan sebuah keputusan yang didasarkan pada perasaan, naluri, dan pengalaman tanpa melalui proses adanya analisis. Yang rasional. Pendekatan ini sering disebut sebagai gut feeling atau sixth sense. Nah, pendekatan intuitif ini ada karakternya. Nah, pendekatan intuitif ini ada karakteristiknya loh. Yang pertama itu cepat. Memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dalam situasi yang kompleks. Yang kedua, efisien. Membutuhkan sedikit waktu dan sumber daya. Yang ketiga, ada fleksibel, yaitu dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi yang ada. Dan yang terakhir itu ada adaptif, memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah dengan cepat. Nah, pendekatan intuitif ini ada keuntungan dan kekurangannya juga. Untuk keuntungannya, yang pertama, akurat. Dalam beberapa situasi, pendekatan intuitif ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih akurat daripada pendekatan analisis rasional.
Yang kedua itu kreatif, memungkinkan individu untuk menemukan solusi inovatif dan kreatif. Yang terakhir itu ada efektif, seringkali menghasilkan keputusan yang efektif dalam situasi yang kompleks. Kekurangan dari pendekatan intuitif ini yang pertama, bias. Maksudnya itu di sini bisa dipengaruhi oleh bias dan prasangka pribadi individu. Yang kedua, tidak konsisten. Hasilnya itu tidak selalu konsisten dan dapat bervariasi tergantung pada individunya sendiri. Yang terakhir itu sulit diverifikasi. Sulit untuk menjelaskan dan memverifikasi alasan dibalik keputusan intuitif. Nah, pendekatan yang terakhir itu ada pendekatan berbasis data dan analisis. Pendekatan berbasis data dan analisis adalah metode pengambilan sebuah keputusan yang menggunakan data dan lalu dianalisis untuk memilih opsi yang terbaik. Nah, pendekatan ini berdasarkan pada asumsi bahwa data yang akurat dan analisis yang objektif itu dapat membantu sebuah individu mampu membuat keputusan yang lebih baik. Di pendekatan ini, ada karakteristiknya juga. Yang pertama itu objektivitas. Berdasarkan data yang akurat dan analisis yang objektif. Karakteristik pertama yaitu objektivitas. Maksudnya di sini itu pendekatan ini berdasarkan data yang akurat dan analisis yang objektif. Yang kedua itu ada transparansi. Pendekatan ini berdasarkan keputusan pada alasan yang jelas dan dapat dijelaskan. Yang ketiga, akuntabilitas. Pendekatan ini memungkinkan pelacakan dan pengukuran hasil keputusan. Yang keempat, efisiensi. Pendekatan ini membantu seorang individu dalam membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dari pendekatan ini, ada keuntungan dan kekurangannya. Untuk keuntungannya, yang pertama, meningkatkan kemungkinan untuk individu memilih opsi yang terbaik. Yang kedua, meminimalisir bias dan emosi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Yang keempat, membantu dalam pengambilan sebuah keputusan yang sangat kompleks. Namun, pendekatan ini terdapat kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu serta sumber daya yang ada untuk mengumpulkan data dan melakukan analisis atas data-data yang telah dikumpulkan. Yang kedua, mungkin tidak selalu dapat diterapkan dalam situasi yang kompleks atau tidak pasti. Yang ketiga, membutuhkan keahlian dalam menganalisis data. Selanjutnya di sini saya akan membacakan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam situasi resiko. Langkah-langkah pengambilan keputusan dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada pembatasan masalah. Menjelaskan batas-batas keputusan apa yang akan dibuat, ini mencakup menentukan alternatif-alternatif yang tersedia. Pada titik ini banyak pertanyaan muncul seperti masalah apa yang dihadapi, siapa yang akan mengambil keputusan, bagaimana keadaan mempengaruhi pengambilan keputusan, dan bagaimana hal itu berdampak pada tujuan manajemen. Yang kedua ada penentuan tujuan. Pada tahap ini ditanyakan apa tujuan pengambilan keputusan, bagaimana seharusnya si pengambil keputusan
menilai hasilnya dibandingkan dengan tujuannya. Bagaimana jika si pengambil keputusan ingin mencapai tujuan yang bertentangan satu sama lain? Di sektor swasta, hampir semua keputusan ditujukan untuk mendapatkan laba. Pencapaian laba maksimum merupakan tujuan alamiah dari sebuah perusahaan swasta. Yang ketiga, ada pencarian alternatif. Variabel apa saja yang dapat kita kontrol dan hambatan apa saja yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan. Setelah mengetahui apa yang diinginkan, kita pasti akan ditanya tentang pilihan kita. Pengambilan keputusan yang ideal akan menjelaskan semua pilihan yang ada dan kemudian memilih yang terbaik untuk mencapai tujuan. Yang keempat, ada peramalan dampak. Pada titik ini, perhatikan bagaimana konsekuensi dari setiap pilihan yang tersedia. Jika hasil yang diharapkan tidak jelas, maka dapatkan informasi yang lebih baik untuk meramalkan hasil. Peramalan konsekuensi dapat dilakukan secara langsung atau diabaikan sama sekali, tergantung pada situasi. Yang kelima, ada penentuan pilihan. Setelah analisis selesai, langkah berikutnya adalah menemukan pilihan terbaik. Jika semua variabel yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan seperti tujuan dan hasilnya dapat dihitung, maka dapat menggunakan beberapa teknik khusus untuk membuat keputusan terbaik, seperti yang pertama ada analisis marginal, yang kedua ada programasi linier, yang ketiga ada pohon keputusan, yang keempat ada analisis manfaat. Dan langkah yang keenam atau yang terakhir ada analisis sensitivitas. Pada tahap akhir ini, penting untuk mempertimbangkan sifat dan masalah yang mempengaruhi keputusan tindakan yang optimal. Bagaimana perubahan keadaan tertentu mempengaruhi keputusan tersebut, dan apakah keputusan tersebut sensitif terhadap perubahan variabel ekonomi penting yang sering diabaikan oleh pengambil keputusan. Analisis sensitivitas menjelaskan bagaimana suatu keputusan yang ideal akan berubah jika perubahan terjadi pada fakta ekonomi penting. Kegunaan dari analisis sensitivitas yaitu yang pertama ada memberikan informasi faktor-faktor kunci dalam permasalahan yang mempengaruhi keputusan. Yang kedua ada menelusuri pengaruh perubahan-perubahan variabel yang tidak diyakini manajer. Yang ketiga ada menghasilkan solusi dalam kasus proses pengulangan pengambilan keputusan jika keadaan-keadaan tertentu dimodifikasi. Selanjutnya kita akan bahas studi kasus yang kelompok kami ambil dari sebuah jurnal yang berjudul Pengambilan Keputusan dalam Keadaan Risiko untuk Penentuan Jumlah Produksi. Jurnal ini ditulis oleh Widianto Trihandoko dan Antono Andi yang merupakan dosen Fakultas Teknologi Informasi dari Fakultas Teknik Universitas Tikubang, Semarang. Studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan manufaktur elektronik dengan model made to stock. Setiap periode harus menentukan jumlah barang yang diproduksi. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang kurang tahu apa sih itu model made to stock. Model made to stock adalah strategi produksi sebuah perusahaan di mana perusahaan tersebut memproduksi barang terlebih dahulu sebelum adanya pesanan dari pelanggan. Nah, di model ini perusahaan itu produksi barang dalam jumlah tertentu yang didasarkan oleh perkiraan permintaan pasar atau bisa menggunakan data historis penjualan di tahun sebelumnya. Nah, setelah barang diproduksi oleh perusahaan tersebut tuh akan menyimpan barang tersebut di tempat stok dan siap dikirimkan secara segera setelah ada permintaannya dari pelanggan. Nah, yang jadi permasalahan dari sini adalah risiko yang akan diambil oleh sebuah perusahaan karena adanya ketidakpastian permintaan atau demand dari customer. Nah, permasalahan ketidakpastian ini itu bisa membawa resiko kerugian bagi perusahaan.
karena barang yang sudah dihasilkan harus dijual jauh lebih murah, yang bahkan lebih murah dari biaya produksi. Maka dari itu, ketidakpastian ini tuh harus dapat diukur dalam bentuk probabilitas bagi kebutuhan perhitungan. Nah, gimana cara menentukan probabilitas? Cara menentukan probabilitas kemungkinan permintaan customer terhadap barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan menggunakan data-data historis permintaan barang oleh customer di tahun-tahun sebelumnya. Nah, perusahaan ini menggunakan data dalam waktu 10 tahun ke belakang, sehingga diperoleh 120 data permintaan customer sebagai berikut di tabel bawah ini. Dari data yang sudah dikelompokkan dalam range jumlah produksi dengan selisih 10, kemudian dari hasil tersebut diambil probabilitasnya setiap range. Nilai range diambil nilai rata-rata range sebagai alternatif produksi. Hasilnya itu sebagai berikut. Selanjutnya ada perhitungan keuntungan produksi. Nah, setiap alternatif jumlah produksi akan memberikan penerimaan dengan memperhatikan pertimbangan jumlah permintaan atau demand dan biaya produksi. Perusahaan ini menetapkan setiap produksi sebuah barang akan mengeluarkan biaya sebesar 455.000. Barang tersebut akan dijual dengan harga 750.000. Namun, ketika barang tersebut tidak laku di hari itu juga, perusahaan ini menangani kerugiannya menjual barang tersebut dengan harga murah sebesar 435.000. Nah, ternyata terdapat dua kondisi pada penjualan barang. Kondisi yang pertama itu, jika jumlah produksi lebih kecil atau sama dengan jumlah permintaan, maka rumusnya itu keuntungan sama dengan D dikali buka kurung harga jual dikurang biaya produksi tutup kurung sama dengan D dikali harga jualnya tadi disebutin kan 750, itu harga jual normal. Nah, dikurangi biaya produksi sebesar 455.000. Dan hasilnya itu sama dengan D dikali 295.000. 295.000 ini hasil dari pengurangan 750 dikurang 455.000. Nah, kondisi yang kedua yaitu jika jumlah produksi atau kuantitinya lebih besar dari jumlah permintaan atau demand, maka rumusnya keuntungan sama dengan jumlah untung ditambah jual rugi dikurang biaya produksi sama dengan demand atau permintaan dikali harga jual untung ditambah buka kurung demand dikurang quantity tutup kurung dikali harga jual rugi dikurang quantity dikali biaya produksi sama dengan demand dikali harga jual untungnya tadi itu 750.000 ditambah buka kurung demand dikurang quantity tutup kurung dikali harga jual ruginya yaitu 435.000 dikurang quantity dikali biaya produksi per barang itu 455.000. Nah, dari data-data yang sudah disebutkan di atas,
Maka ditemukannya hasil perhitungan untuk setiap alternatif produksi dengan sebagai berikut. Selanjutnya ada perhitungan tentang ekspektasi keuntungan. Nah, ekspektasi keuntungan ini diperoleh dengan mengalikan keuntungan setiap produksi untuk permintaan tertentu dengan probabilitas kemunculan permintaan pelanggan. Hasilnya diperoleh dengan data tabel sebagai berikut. Selanjutnya, apa sih hasil dari penelitian ini? Hasilnya yaitu perhitungan yang diperoleh nilai harapan keuntungan terbesar perusahaan ini ada pada saat perusahaan berproduksi sebesar 2.595 buah dengan perkiraan total keuntungannya itu sebesar 751.800. Nilai harapan keuntungan terbesar itu muncul pada alternatif produksi terbesar yaitu di angka 2.595. Nah, disebabkan karena adanya selisih yang besar antara keuntungan dari penjualan untuk sebesar 750.000 dikurang 455.000 menghasilkan sebanyak 295.000. Dengan kerugian yang ditimbulkan jika menjual sisa produksi yang tidak terjual itu sebesar 455.000 dikurang 435.000. Nah, 455.000-nya ini itu harga produksi dikurang 435 ini yaitu harga di mana perusahaan itu menjual produknya di hari yang lain, yaitu berarti mendapatkan selisih yaitu 20.000 untuk selisih ruginya. Nah, jika selisih dari keuntungan penjualan untung dengan kerugian penjualan rugi tidak terlalu besar, maka hasil perhitungan nilai harapan keuntungan pun akan berbeda. Karena harga barang dan biaya produksi dapat berubah-ubah, maka perhitungan nilai harapan keuntungan untuk pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan bantuan perangkat lunak yang sederhana, seperti menggunakan aplikasi spreadsheet yang fleksibel, sehingga perubahan angka tersebut akan memberikan keputusan yang lebih cepat untuk menentukan jumlah produksi barang. Untuk kesimpulan dari materi kami hari ini yaitu setiap pengambilan keputusan untuk menentukan alternatif yang terbaik akan selalu menimbulkan risiko, terlebih jika kondisi yang mempengaruhi keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan dari pemilihan suatu alternatif tidak diketahui dengan pasti. Meskipun demikian, dalam memberikan pemahaman dan komprehensif tentang bagaimana faktor risiko mempengaruhi pengambilan keputusan dan perencanaan produksi, dengan mengukur ketidakpastian dan probabilitas yang terkait dengan permintaan, penelitian ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat yang dapat mengurangi risiko dan meningkatkan profitabilitas. Sekian presentasi dari kelompok 3 kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.